Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim wa rasulis sayyidis sanadil azim dzil qarbir rahim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada hari yang ke-11 ini di bulan suci Ramadan, kita masih merasakan buah dari doa, keinginan kita yang kita munajahkan kepada Allah jauh-jauh sebelum Ramadan. Sampaikan usia kami ke bulan Ramadan ya Allah. Alhamdulillah, hari ini kita telah menjalani ibadah Ramadan selama 11 hari. Kita berharap mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan umur, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih merasakan nikmatnya beramal ibadah sampai nanti di penghujung bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mudah-mudahan ucapan salam, salawat, puji-pujian yang selalu kita kirimkan, kita perbanyak. Semoga semua itu menjadi bukti bahwa kita adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan layak mendapatkan syafaat dari beliau insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu hikmah yang terkandung di balik rahasia ibadah puasa yang Allah wajibkan kepada kita, di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, hadis ini adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu amali ibni Adam, setiap amalan yang dilakukan siang dan malam, amalan itu Allah serahkan kepada anak cucu cicit keturunan Nabi Adam. Illa saum, sebanyak ibadah yang kita lakukan, ada amal ibadah yang Allah berikan pengecualian. Allah rahasiakan amal ibadah itu. Setiap amalan kuserahkan kepada anak Adam. Artinya di dalam hadis yang lain, amalan yang kita lakukan Allah akan balas mulai dari 10 kebaikan sampai kebaikan itu berlipat ganda nilainya hingga 700 kali lipat. Ada amal ibadah yang dibalas dengan 10 kebaikan, seperti membaca Al-Quran, 1 huruf akan dibalas dengan 10 kebaikan. Seperti solawat, 1 kali solawat akan dibalas 10 kebaikan, akan menghapuskan 10 kesalahan. Seperti kiranya salat berjamaah, beberapa hadis menjelaskan bisab'in wa isrina darajah,
Ada yang menyebutkan 27 derajat, dan ada hadis yang lain mengatakan 25 derajat. Dan nanti juga kita akan mendengarkan bahwa kabar gembira itu sampai kepada Allah Ta'ala akan membalas sedekah, harta yang kita infak sedekahkan sampai nilainya 700 kali lipat. Amal ibadah dibalas mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi lain halnya dengan puasa. Allah katakan fa innahu li, puasa itu adalah untukku, wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan membalas puasa itu. Allah nisbatkan puasa kepada dirinya. Allah rahasiakan balasan puasa. Kenapa demikian? Ternyata ibadah puasa mengandung nilai-nilai hebat, nilai yang istimewa, rahasia. Ada satu di balik rahasia ibadah puasa, ternyata menyimpan sebuah rahasia, yaitu kejujuran akan dihasilkan oleh ibadah puasa yang kita lakukan hari ini. Puasa akan menghilangkan sifat dusta. Puasa akan menggiring seseorang kepada sifat kejujuran, sifat jujur. Kenapa demikian kaum muslimin? Karena ibadah rahasia memang bersifat rahasia. Ibadah puasa bersifat rahasia. Tak ada kita yang mengetahui sebulan sedang berpuasa, sebulan tidak berpuasa. Bahkan kita pasangan istri, suami istri pun tak bisa memastikan apakah suaminya, istrinya sudah berpuasa. Atau mungkin kalau kita telah meninggalkan rumah, maka kita tidak bisa memastikan anak kita, keluarga kita, kawan kita, mereka sedang berpuasa. Karena memang orang berpuasa tak bisa dilihat dari segi gaya, bentuk. Apakah orang berpuasa itu orangnya loyo, lelah, letih? Orang lelah, orang loyo yang tak bergairah, belum tentu dia tidak berpuasa. Orang yang bersemangat di bulan Ramadan ini pun belum tentu dia tidak berpuasa. Puasa tidak bisa dilihat dari bentuk gaya, tenaga, sehat atau sakit bersemangat seseorang. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, siapa yang mengetahui kita berpuasa, berpuasa atau tidak berpuasa? Yang tahu hanyalah kita, dua malaikat kiri dan kanan, Raqib dan Atid, kemudian Allah Subhanahu wa taala. Begitulah rahasianya ibadah puasa, sampai-sampai orang terdekat kita pun mereka tidak akan mengetahui apakah kita berpuasa atau tidak berpuasa. Di sini dapat kita ambil pelajaran, orang yang berpuasa akan digiring kepada sifat jujur. Orang berpuasa jujur. Kenapa dia tidak mau makan di siang hari? Kenapa dia tidak mau makan di dalam rumah, di dalam kamar, di tempat yang sunyi? Karena dia mengetahui, yakin dan percaya memang orang lain tidak melihat, tapi dia yang maha melihat. La ta'khuzuhu sinatu wala naum, dia yang tak mengantuk, dia yang tak tidur, dia mengetahui, dia memperhatikan setiap langkah kaki ayun tangan kita. Tidak sedetik pun hidup ini yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita mampu untuk menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, kita mampu untuk tidak makan dan minum walaupun orang lain tak bisa, tak dapat melihat, maka sesungguhnya dengan ibadah puasa kita sedang melahirkan sifat kejujuran yang ada pada diri kita. Negeri kita hari ini sesungguhnya tidaklah kekurangan orang-orang pintar. Setiap tahun universitas di negeri ini melahirkan S1, S2, S3 para sarjanawan, bahkan ribuan orang tiap tahun dilahirkan oleh universitas seperti diberi gelar dengan orang pintar, bahkan sampai kepada level profesor. Negeri ini bukanlah negeri yang kurang orang pintar, tapi harus diakui
hari ini kita betul-betul kekurangan orang yang jujur. Kita tidak payah, tidak susah mencari orang yang pintar, tapi amat sangat susah hari ini siapa yang betul-betul jujur di dalam berkehidupan ini. Banyak anak-anak hari ini yang tidak jujur kepada orang tuanya, orang tua pun tidak jujur kepada anaknya. Banyak kita hari ini yang tak bisa jujur kepada saudara-saudara kita. Kita tak jujur dengan tetangga-tetangga kita, dengan kawan-kawan kita. Banyak hari ini para pengusaha, banyak hari ini para pedagang yang tidak jujur dalam dagangannya. Bahkan hari ini pun banyak pemimpin yang tidak jujur kepada masyarakatnya. Inilah bukti bahwa negeri ini memang menjadi negeri yang krisis orang-orang yang jujur. Padahal kejujuran itu, ma'asyiral muslimin, yang pertama, jujur itu akan menggiring kita kepada kebaikan. Orang yang jujur di dalam hidupnya, dia pasti akan melakukan butiran-butiran kebaikan. Dia akan condong melakukan nuansa-nuansa yang berbau kebaikan. Karena orang jujur sesuai dengan janji Rasulullah, inna sidqa yahdi ilal birri. Orang yang jujur akan digiring, akan mengantarkan dia kepada kebaikan. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sifat jujur akan memberikan ketenangan di dalam hidup. Begitu juga janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna sidqa tuma'ninatun. Orang yang jujur, kejujuran akan mendatangkan ketenangan. Ketenangan hidup sesungguhnya tidak didapat dari harta yang banyak. Ketenangan hidup tidak akan didapat dari pangkat yang tinggi. Namun ketenangan hidup salah satunya akan didapat oleh sifat jujur. Orang yang jujur di dalam berkehidupan, maka dia akan mendapatkan ketenangan. Kenapa hidup bisa tenang? Karena kita tidak ada menzolimi, tidak ada kita membuat permasalahan dengan orang lain. Makanya wajar orang yang jujur dalam berucap, jujur dalam berkata, jujur dalam perbuatan, jujur dalam berinteraksi, maka dia insya Allah akan diberikan ketenangan oleh Allah di dalam kehidupan. Karena tenang tidak tenang karena dosa yang kita lakukan kepada orang lain. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, tak tanggung-tanggung, pribadi jujur, Allah menjamin surga ketika kita bisa menjamin kejujuran dalam berkehidupan. Aku jamin untuk kalian surga, namun kalian mesti menjamin di dalam hidup ini, hidup dalam kejujuran. Jujur akan membuat kita mendapatkan jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka salah satu rahasia puasa itu, mari kita selalu mengambil hikmah rahasia di balik ibadah puasa yang Allah syariatkan kepada diri kita. Salah satunya adalah puasa akan melahirkan sifat jujur. Orang yang jujur akan mendatangkan kebaikan. Orang yang jujur akan membuat hidupnya tenang. Orang yang jujur, Allah jamin surga untuk dirinya. Tapi malang, 1000 kali malang ketika sifat itu tak bisa kita munculkan dari diri kita. Orang yang hidup di dalam kebohongan, orang yang melakukan perbuatan dusta, salah satu tanda orang munafik adalah orang yang tidak jujur di dalam berkehidupan. Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik tempatnya adalah kerak neraka yang paling dalam. Takutlah dengan ancaman Allah, takutlah dengan janji Allah. Maka Allah ingin membuat hamba-hambanya menjadi hamba-hamba yang jujur. Itulah salah satu hikmah kenapa kita disuruh berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan umur yang diberikan Allah sampai hari ini jangan sampai kita sia-siakan, karena Ramadan ini pasti akan berlalu. Ma'asyiral muslimin, puasa ini tetap ada. Walaupun Ramadan berlalu, puasa akan tetap ada. Salat tarawih, salat malam itu akan tetap ada. Baca Quran pun akan tetap ada.
infak sedekah pun tetap ada. Namun Ramadan ini dia akan segera berlalu. Tinggal 19 hari atau 18 hari, maka manfaatkan. Inilah kesempatan kita. Ramadan itu datang dengan keberkahan, maka jangan lalai, jangan kita bermain-main, karena belum tentu kesempatan ini Allah berikan kepada kita di tahun yang akan datang. Sekiranya umur kita, sekiranya ajal kita datang pada tahun ini, maka dipastikan inilah Ramadan kita untuk selama-lamanya semasa hidup di dunia ini. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.